Coba tes mic. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto. Lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang.
Biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Okello dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tavares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Sharla Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua, PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Okello, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya, Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Nah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya, antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah. PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alucio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tutul Rima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar,
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima, lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tavares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Sherlock Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head,
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya, antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tutul Rima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Nah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tavares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tavares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tavares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tapares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tapares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim
dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Kuende, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah. PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tapares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tapares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup tersiok-siok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Okello dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Kuende, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto. Lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang, itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari Scott Juko Eja. Kemudian beralih ke back tengah. PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljetas sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PSM mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tavares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Sherlock Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari Scott Juko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head,
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup tersiok-siok artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah. PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alucio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Kuende, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto. Lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
Biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi cetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya
prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Okello dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa
berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru,
tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Kuende, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima, lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari Scott Juko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar.
kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tavares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga
fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim
dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan. Lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Lasinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya, antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar, masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar,
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima, lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick, dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tavares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Sherlock Sinari, di lini tengah Latir Pal, Akbar Tanjung, dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latir Pal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan, dan Victor Detan, pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu, Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Samber Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini, PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Bellegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Charles Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya, Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah. PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan. Kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PS Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PS Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berposisi berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu di, saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PS Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PS Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Nah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM, lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari Scott Juko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu
lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tapares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tapares, bagaimana mereka bisa menjaga
menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa memulai membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup
minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada siapa namanya, Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Okello dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan, Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama, Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah
putaran kedua, awal dari putaran kedua Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga. Karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang. Itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Al-Rizki sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar. Masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama
PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa, lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Joko Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Alucio sudah mencetak 4 gol, Yoran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head.
maupun secara hasil pertandingan kedua pemain di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0 lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Nah, di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah
diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yoran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim secara klasemen. Kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin. Dari 17 pertandingan Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi
Madura United. Oh, di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United, itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua. Awal dari putaran kedua, Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau dua gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto. Lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang, itu biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta. Tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup cukup produktif saat menghadapi PSM
saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PS Makassar, masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap di sisi kanan dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matteo Silva. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol. Sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi
naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini. Dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar. Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024 Tribuners. Nah,
Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari, maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri, sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar, 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi, yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Nah, kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan.
Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 9, 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang PSBS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan ini, kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke. Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi baik Persis maupun PSM Makassar, meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di 2 back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tuturima. Lalu Persis juga menggunakan double pivot atau 2 gelandang bertahan, biasa diisi oleh Ripal Wahyudi, kemudian Soyamamoto, lalu mengandalkan Lautaro Belegia sebagai gelandang serang.
biasa juga diisi oleh Karim Rossi. Ini kedua pemain ini yang saling mengisi sebagai kreator lapangan tengah dari Persis Solo. Namun Karim Rossi untuk pertandingan menghadapi PSM Makassar kemungkinan akan digeser ke kanan menjadi penyerang sayap ya. Lalu ada Altaf Rizky sebagai penyerang sayap di sisi kiri dan mengandalkan Irfan Jauhari sebagai striker penyerang tengah, meskipun masih ada Ramadan Sananta ya antara Irfan Jauhari dan Ramadan Sananta, tapi kalau kita lihat sepertinya Ramadan Sananta masih absen di laga ini karena laga sebelumnya sempat mendapat kartu merah, tapi sepertinya bukan laga menghadapi Persib di pekan lalu. Jadi Ramadan Sananta sebenarnya mantan pemain PSM cukup produktif saat menghadapi PSM saat membela PSM lalu pindah ke Persis musim lalu. Penampilan Ramadan Sananta musim lalu cukup baik juga, namun di putaran pertama musim ini Ramadan kehilangan sentuhannya. Dia kerap dicadangkan, lalu pelatih Persis sendiri itu lebih mengandalkan Irfan Jauhari, sama-sama striker lokal, masih muda juga lah. Jadi untuk pertandingan menghadapi PS Makassar sendiri kemungkinan Irfan Jauhari yang akan diproyeksikan sebagai starter. Lalu kita beralih ke prediksi starting dari PSM Makassar masih dilatih oleh Bernardo Tapares dengan skema yang cukup berbeda di musim ini, di mana sebelumnya PSM itu di bawah asuhan Bernardo Tapares itu musim lalu dan 2 musim sebelumnya itu saat PSM Makassar juara itu lebih mengandalkan skema 3-5-2. Namun musim ini kita lihat di putaran pertama PSM Tapares banyak menggunakan atau mengandalkan formasi 4-5-1, di mana posisi penjaga gawang biasanya ini putaran pertama silih berganti untuk posisi penjaga gawang yang diandalkan oleh PSM Makassar. Di awal-awal musim Hilmansyah kerap dimainkan, lalu Hilmansyah mengalami trouble cedera, digantikan oleh Ardiansa. Lalu di 2 atau 3 pertandingan terakhir Reza Arya comeback setelah pemulihan cedera dan selalu dipercaya sebagai starter sejauh ini. Nah, untuk pertandingan menghadapi Persis kemungkinan Reza Arya masih akan menjadi andalan dari skuad Juku Eja. Kemudian beralih ke back tengah, PS mengandalkan 2 back tengah, ada Lucio Suarez dan Yuran Fernandes. Sejauh ini tak tergantikan, cukup solid di lini belakang PSM Makassar dan cukup banyak membantu lini serang PSM Makassar. Kedua pemain ini sangat-sangat diandalkan oleh Bernardo Tapares sebagai pemain yang yang selalu hadir kala PSM mendapat bola tendangan sudut atau corner kick dan sangat rajin mencetak gol. Lucio sudah mencetak 4 gol, Yuran Fernandes sudah 2 gol. Artinya kedua pemain ini sangat diandalkan bagi Bernardo Tapares. Lalu fullback kiri Victor Luis juga tak tergantikan sejauh ini. Di kanan ada Syahrul Sinari, di lini tengah Latirpal, Akbar Tanjung dan Daisuke Sake. Ini ketiga pemain ini cukup cukup fleksibel ya secara permainan, kadang bermain sebagai gelandang serang, kadang cukup bertahan, meskipun Akbar Tanjung yang kerap diposisikan sebagai gelandang bertahan, sementara Daisuke dan Latirpal ini posisinya lebih bebas, free roll. Kemudian ada Rizky Eka sebagai gelandang sayap
di sisi kanan, dan Victor Detan pemain timnas U20 ya, U23 sempat dipanggil. Ini juga akan menjadi andalan bagi PS Makassar. Kemudian Nermin Haljeta sebagai striker tunggal yang sudah mencetak 6 gol. Ini hitungannya kenapa kami memprediksi Nermin Haljeta kembali menjadi starter meskipun sudah ada striker baru ya yang didatangkan PS Makassar, ada Balotelli, ada Matias Sulpa. Alasannya karena setelah dilanda cedera dan absen beberapa pertandingan, Nermin Haljeta kembali, dan 3 pertandingan terakhir PSM baik di Liga 1, bukan 3 lagi ya, 4 kalau tidak salah. Pokoknya ini secara beruntun ini Nermin Haljeta termasuk di ASEAN Club Championship kemarin itu Nermin juga mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi naluri mencetak gol dari Nermin Haljeta sudah kembali, kepercayaan dirinya sudah kembali, dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Persis Solo. Karena pemain ini memang secara tipikal striker, dia bukan tipikal pemain dengan punya body yang cukup kuat ataukah punya speed yang cukup kuat, tapi penempatan diri dan akurasi tendangannya itu cukup baik, sehingga dia salah satu striker yang cukup berbahaya dan cukup baik penampilannya di Liga 1 musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain kunci di laga menghadapi Persis Solo nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi pemain. Lalu untuk prediksi skor sendiri, kalau di atas kertas kita lihat secara klasemen PSM lebih baik lah dari Persis Solo secara head to head maupun secara hasil pertandingan kedua pemain. Di beberapa pertandingan terakhir ini memang PSM masih diunggulkan, bisa meraih kemenangan. Hanya saja satu persoalan yang dialami oleh PS Makassar itu yakni sulit mempertahankan keunggulan itu beberapa pertandingan, termasuk kemarin saat menghadapi di laga pekan ke-17 itu laga penutup menghadapi Persita, di mana PSM sudah unggul 1-0, lalu Persita atau Persik Kediri ya. Lah, intinya PSM sudah unggul 1-0 dan unggul pemain, di mana tim lawan itu dapat kartu merah, tapi ya PSM harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir itu. Mereka selalu kebobolan. Anak asuh Bernardo Tavares ini kerap kebobolan. Nah, itu yang menjadi PR tersendiri bagi Bernardo Tavares, bagaimana mereka bisa menjaga menjaga fokus psikologi bermain dalam waktu 90 menit, karena memang sejauh ini PSM itu selalu bahkan lebih banyak pertandingan di mana dia menjalani pertandingan di putaran pertama itu selalu bisa unggul lebih dulu dari lawannya. Hanya saja selalu bisa kebobolan di menit-menit akhir. Ini yang menjadi PR bagi Bernardo Tavares, dan bisa saja ini menjadi salah satu perhatian dari Persis Solo. Apalagi Persis dalam kondisi terpuruk saat ini, mereka butuh kemenangan untuk bisa membangkitkan semangat mereka di putaran kedua agar keluar dari zona degradasi. Oke, untuk prediksi, kami memprediksi sendiri pertandingan akan berjalan cukup sengit, kemungkinan besar akan berakhir imbang. Namun peluang PSM Makassar untuk menang di laga kali ini cukup besar.
Mungkin begitu Tribuners. Kalau ada yang punya prediksi skor di pertandingan ini juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, Tribuners, sekian untuk preview pertandingan Liga 1. Kali ini kita akan jumpa tentunya di preview pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan PSM Makassar di Liga 1 musim 2024-2025. Dan pertandingan ini mengawali putaran kedua setelah selesai putaran pertama musim ini, dan saat ini di laga perdana untuk putaran kedua ini PSM Makassar akan melakoni laga tandang menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan Solo hari ini, tentunya Senin 13 Januari 2024, Tribuners. Di putaran kedua ini pastinya seluruh tim Liga 1 termasuk PSM Makassar dan Persis Solo itu melakukan perombakan skuad karena bursa transfer sementara berjalan, bursa transfer pemain yang akan ditutup 15 Januari. Maka kesempatan di jendela bursa transfer ini dimanfaatkan oleh klub-klub Liga 1 untuk mengevaluasi skuad yang sudah berjalan selama putaran pertama, lalu melakukan perubahan di putaran kedua. Untuk PSM Makassar sendiri sejauh ini sampai dengan detik ini informasi yang diterima Tribun Timur itu setidaknya sudah ada 3 pemain baru yang didatangkan oleh PSM Makassar. 2 diantaranya yakni pemain asing yang sudah ikut bergabung bersama dengan skuad Juku Eja di Solo. Artinya 2 pemain asing baru ini dipersiapkan akan tampil di laga pekan ke-18, laga perdana putaran kedua menghadapi Persis Solo. Kedua pemain itu yang sudah diumumkan secara resmi. Yang pertama yakni ada Balotelli, bukan Mario Balotelli ya, tapi Balotelli ini pemain asal Afrika. Dia posisinya striker, didatangkan dari klub Liga 3 Portugal. Lalu yang kedua ada Matteo Silva. Matteo Silva sebelumnya merupakan andalan dari PSKC Cimahi, klub Liga 2 Indonesia, yang diketahui di musim ini sudah mencetak kalau tidak salah 9 gol untuk PSKC dan berhasil membawa PSKC ke babak 8 besar Liga 2 saat ini. Namun Matteo Silva memilih untuk hijrah ke PSM di saat PSKC lagi berjuang di babak 8 besar. Kedua pemain ini yang didatangkan PSM untuk menutupi kekurangan dari lini depan dari PSM sendiri, karena kita tahu di putaran pertama PSM terbilang cukup minim dalam produktivitas gol. Dari 17 pertandingan selama putaran pertama PSM hanya mencetak 20 gol, di mana gol-gol ini banyak diciptakan oleh pemain-pemain yang sebenarnya posisinya bukan sebagai goal getter atau sebagai penyerang. Semisal ada Alusio yang berposisi sebagai back sudah mencetak 4 gol, lalu Yuran Fernandes 2 gol. Di putaran pertama PSM kan punya 3 striker asing, ada Nermin Haljeta, ada Adilson Silva, Tito Ekelo. Dari 3 ini hanya Nermin yang terbilang cukup produktif, sudah mencetak 6 gol. Lalu Adilson sama sekali nihil gol, lalu Tito 2 gol. Makanya di jelang memasuki putaran kedua PSM memutuskan untuk melepas Adilson dan Tito Ekelo, dan didatangkanlah Balotelli dan Matteo Silva sebagai pengganti. Lalu bagaimana peluang
PSM nantinya dengan komposisi pemain baru ini bisa berbicara banyak di putaran kedua, apalagi di laga pembuka langsung menghadapi Persis Solo di kandang mereka, di kandang tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini. Nah, kita preview dulu sedikit terkait dengan posisi ataukah kondisi dari kedua tim. Secara klasemen kita lihat PSM jauh lebih baik dari Persis Solo secara klasemen ya, Tribuners. PSM Makassar saat ini berada di peringkat ke-9 dengan 27 poin. Sementara Persis Solo berada di posisi ke-17, yang artinya mereka berada di wilayah zona degradasi. Persis saat ini hanya memiliki 10 poin dari 17 pertandingan. Persis baru meraih 2 kemenangan. Jadi selama putaran pertama Persis hanya meraih 2 kemenangan, 11 kali kalah dan 4 imbang. Tentu ini menjadi warning tersendiri bagi tim asal Jawa Tengah ini ya, mengingat musim sebelumnya Persis cukup tampil baik, berada di papan tengah di Liga 1 musim lalu. Namun di musim ini penampilan mereka cukup terseok-seok di dasar, bukan di dasar ya, artinya mereka berada di zona degradasi. Tentu ini menjadi satu ancaman tersendiri untuk Persis Solo. Dan kalau kita lihat secara penampilan, terakhir kali Persis Solo menang itu saya lupa pekan keberapa, tapi mereka itu di bulan 10 terakhir mereka menang. Artinya sudah ada sekitar 2 bulan lebih ya Persis Solo ini tidak meraih kemenangan. Terakhir kali itu mereka menang saat menghadapi Madura United. Di bulan 9, berarti sudah 3 bulan lebih ya. Saat menghadapi Madura United itu terakhir kali Persis Solo menang dengan 4-0. Setelah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 pertandingan Persis Solo secara beruntun itu nihil kemenangan. Bahkan saat bermain di kandang sendiri pun Persis ini terbilang sulit meraih kemenangan. Semisal saat pekan lalu atau pekan ke-17 itu Persis kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri 0-1, lalu ditahan imbang BS Biak, kemudian ditahan imbang juga Barito United, sempat kalah dari PSS Sleman juga 2-0 di kandang sendiri. Inilah yang akan menjadi menjadi peluang tentu bagi PSM Makassar, meskipun kita tahu ini adalah putaran kedua, awal dari putaran kedua. Persis tentunya ingin bangkit dari keterpurukan. Hanya saja PSM terbilang dalam tren yang cukup baik juga, karena sebelum mengawali putaran kedua ini PSM Makassar itu berlaga di ASEAN Club Championship ya. Mereka bertandang ke kandang salah satu tim elit Kamboja dan menang di sana dengan cukup meyakinkan. Makanya modal kemenangan tandang di ASEAN Club Championship itu menjadi modal tersendiri bagi PSM menghadapi Persis di awal putaran kedua Liga 1 ini. Nah, oke, Tribuners, itu mungkin secara kondisi kedua tim. Kemudian kita langsung saja beralih ke prediksi susunan pemain. Nah, di putaran kedua ini atau di laga pekan ke-18 ini kami memprediksi
baik Persis maupun PSM Makassar meskipun sama-sama sudah mendatangkan pemain baru, tampaknya kedua tim akan memulai dengan para pemain-pemain lama ya, pemain-pemain yang sudah membela masing-masing klub di putaran pertama. Kita ke tuan rumah dulu. Persis Solo di bawah asuhan pelatih Ong Kim Si itu kerap menggunakan skema atau formasi 4-2-1-3. Di posisi penjaga gawang ada Muhammad Riyadi, kemudian di dua back tengah ada Clayton dan Rizky Dwi, lalu fullback kiri Eduardo Konde, kemudian fullback kanan Jordi Tutul Rima, lalu